mencurigakan, namun keadaan di sekitar kita juga semakin buruk. Lampu mulai berkedip, poster orang hilang terus bertambah. Orang-orang hilang yang sebelumnya kita kenal mulai berubah. Bahkan tunawisma yang pernah memberikan peringatan kepada kita sekarang terlihat seperti orang yang sudah berbeda. Kemudian kita menemukan sebuah catatan misterius. Catatan tersebut membuat kita mulai mempertanyakan identitas diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar manusia? Atau jangan-jangan selama ini ada sesuatu yang sudah mengambil alih tubuh kita? Pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika kita pulang dari shift malam. Di sana kita bertemu dengan seseorang dan wajahnya sama persis dengan wajah kita. Makhluk tersebut mengaku bahwa dirinya jauh lebih baik dalam melakukan sebuah pekerjaan. Dia tidak pernah lupa melakukan restock, tidak pernah malas, tidak pernah merasa lelah, bahkan semua orang menyukainya. Dia kemudian mengatakan bahwa kita sudah terlalu lelah, kita hanya perlu menyerahkan tubuh kepadanya. Dengan begitu, kita bisa beristirahat selama-lamanya. Tentu saja kita menolak. Makhluk itu kemudian mengejar kita. Kita berlari sekuat tenaga melewati jalan yang dipenuhi makhluk-makhluk misterius. Tidak ada waktu untuk berpikir, tidak ada waktu untuk melawan. Kita hanya bisa terus berlari sampai akhirnya kita berhasil selamat. Dan tiba-tiba kita terbangun. Ternyata kita masih berada di tempat kerja. Rekan kerja kita membangunkan dan mengatakan bahwa shift sudah selesai. Kita baru menyadari bahwa semua kejadian yang mengerikan tadi ternyata hanyalah mimpi. Kita tertidur saat membaca sebuah buku berjudul Human Shape. Jadi semua monster, pelanggan aneh, pengejaran hingga sosok yang mengambil wajah kita ternyata hanya mimpi buruk. Kita pun meninggalkan tempat kerja dan berjalan pulang. Di perjalanan kita kembali bertemu dengan tunawisma tadi. Namun kali ini dia terlihat normal, tidak ada monster, tidak ada wajah aneh, tidak ada kejadian yang menyeramkan. Semua kembali seperti biasa. Akhirnya kita sampai di rumah dengan selamat. Dan dari pilihan yang kita ambil, kita berhasil mendapatkan ending A. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Kalau semua memang hanya mimpi, kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Kalau semuanya memang hanya mimpi, kenapa mimpi itu terasa begitu nyata? Apakah buku Human Shape memang hanya memicu mimpi buruk? Atau sebenarnya buku tersebut sedang menunjukkan sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia kita? Karena mungkin makhluk-makhluk itu bukan sekedar ada di dalam mimpi. Mungkin mereka memang ada di luar sana, dan selama ini mereka hanya sedang menunggu kesempatan untuk memakai bentuk kita. Saya Zen dari jajaran direksi channel Zen Sense pamit untuk undur diri. Hikmah yang bisa diambil dari cerita Human Shape adalah jangan mudah percaya hanya dari penampilan. Sesuatu yang terlihat seperti manusia belum tentu memiliki niat dan sifat manusia. Dalam kehidupan nyata, kita juga perlu melihat perilaku, perkataan, dan tindakan seseorang sebelum benar-benar mempercayainya. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa rasa lelah dan terlalu terbiasa dengan keadaan bisa membuat kita lengah. Karena itu, tetap waspada dan jangan mengabaikan tanda-tanda yang terasa janggal. Dan yang paling menarik, sosok yang menyerupai diri kita sendiri menggambar